Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalani perkuliahan daring hingga di hari ini. Tak lupa pula kita selawat berangkaikan salam kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komputer. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Abdul Aziz Piramida, Rizky Askia Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang finite state automata atau VSA. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman saya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai finite state automata atau FSA. FSA bukanlah mesin fisik tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang mengirim input dan output. FSA merupakan mesin automata dari bahasa reguler tipe 3. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lain. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi. Suatu FSA secara formal dinyatakan oleh 5 tuple. M sama dengan Q sigma delta S F, di mana Q sebagai himpunan state atau kedudukan, sigma himpunan simbol input atau masukan, dan delta sebagai fungsi transisi, S sebagai state awal atau kedudukan awal, F himpunan state akhir. FSA berdasarkan pada pendefinisian kemampuan perubahan state-nya dikelompokkan menjadi 2, yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piramida dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Deterministic Finite State Automata atau DFA. Deterministic Finite Automata disingkat menjadi DFA dan juga biasa dikenal sebagai Deterministic Finite Acceptor atau DFA. Deterministic Finite State Machine DVSM atau Deterministic Finite State Automaton atau DPSA. DPA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DPA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Automata berhingga deterministik atau DPA. Deterministic Finite Automata adalah PSA, Finite State Automata, yang memiliki state penerima tepat satu state atau setiap simbol masukan. Untuk DVA, saya memberikan suatu contoh pada DVA. Pada DPA, dari suatu state terdapat tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang akan diterima. Dia ada 3 state. Yang pertama Q0, Q1, dan Q2. Sedangkan inputan A-nya ada 2 jenis, yaitu A dan B. Dan di state Q0 itu kalau inputannya A, dia kembali ke Q0. Untuk yang
himpunan untuk state yang B-nya dia menuju ke Q1 atau kembali ke Q1. Untuk mendapatkan inputan B tersebut dia ke Q1, tidak kemana-mana atau tidak ke state yang lainnya. Untuk state yang B dia ke Q2. Untuk yang B dia ke Q2, dia tidak ada ke state yang lainnya. Maka Q0 dan Q1 itu adalah DPA, dan Q2 itu dia kembali ke Q2. Maka Q0, Q1 dan Q2 itu dapat dikatakan DPA. Maka dapat ditentukan karena dapat ditentukan arahnya dalam suatu inputan tertentu. Maka di antara Q0, Q1 dan Q2 itu dapat dikatakan DPA. Maka secara formal dinyatakan sebagai berikut, yaitu Q adalah Q0, Q1 dan Q2. Sigma himpunannya adalah A dan B. Kemudian S atau Q0 yaitu adalah dapat kita katakan itu adalah Q0, dan F adalah sama dengan Q2. Dan maka tanda panah mengenai Q0, Q1 dan Q2, maka dia dikatakan Q0. Maka karena tanda panahnya ke tanda panah Q0, dan Q2 itu A dan B itu dia diarahkan ke Q2. Sedangkan ke deltanya itu adalah itu Q0, A itu sama dengan Q0, artinya ketika Q0 mendapatkan himpunan A maka dia ke Q0, dan ke Q0, B itu adalah Q1 karena Q0 itu adalah kembali dia ke Q1, dan delta Q1, A itu dia Q1 karena dia A kembali ke Q1. Kemudian Q1, B itu adalah Q2, dan Q2, A itu adalah Q1. Q2, B maka Q2. Maka deltanya yaitu adalah sebuah fungsi transisi dari sebuah mesin automata tersebut. Karena tanda panahnya ke tanda panah Q0, dan Q2 itu A dan B itu dia diarahkan ke Q2. Sedangkan ke deltanya itu adalah itu Q0, A itu sama dengan Q0, artinya ketika Q0 mendapatkan himpunan A maka dia ke Q0, dan ke Q0, B itu adalah Q1 karena Q0 itu adalah kembali dia ke Q1, dan delta Q1, A itu dia Q1 karena dia A kembali ke Q1. Kemudian Q1, B itu adalah Q2, dan Q2, A itu adalah Q1. Q2, B maka Q2. Maka deltanya yaitu adalah sebuah fungsi transisi dari sebuah mesin automata tersebut. Juga di sini saya menjelaskan tabel transisi. Biasanya fungsi transisi disajikan juga dalam sebuah bentuk tabel. Dalam gambar Q0, Q1 dan Q2 tadi yang memberikan sebuah gambar yang lebih jelas. Dari Q0 menerima inputan A adalah Q0, dari Q0 menerima inputan B Q1, dari Q1 menerima inputan A adalah Q1, Q1 menerima inputan B adalah Q2, dan Q2 menerima inputan A adalah Q1, Q2 menerima inputan B adalah Q2.
Kemudian kapan suatu string input dinyatakan diterima? Jika suatu string X dinyatakan diterima bila XX berada pada state akhir. Secara formal dikatakan juga jika M adalah suatu PSA, maka M menerima bahasa L yang disebut dengan LM yang merupakan himpunan XX di dalam F. Artinya inputan stringnya berhasil di finite state-kan. Perkenalkan, nama saya Rizky Askia Kurniawan. Saya mau menjelaskan bagian non-deterministic finite state automata atau yang sering disebut dengan NFA. Nah, untuk NFA kemungkinan transaksi ke lebih dari satu state dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih transaksi dengan label input yang sama. Kemudian perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau yang sering kita sebut sebagai dengan transisi kosong. Kemudian salah satu tracingnya berakhir di state terakhir atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Oke, selanjutnya pernyataan NFA secara formal. Jadi ini juga sudah dijelaskan di pernyataan sebelumnya di deterministik. Jadi sama, FSA dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu Q, sigma, delta kecil, Q0, dan F. Lalu pada NFA kemungkinan transisinya lebih dari satu state. Oke, selanjutnya lanjut ke contoh. FSA dinyatakan dalam 5 tupel, yang itu tadi ada Q sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu sigma ada A, B, C. Lalu delta kecil diberikan dalam tabel. Lalu ada S sama dengan Q0. Kemudian F berakhir dengan Q4. Bisa kita lihat di tabel transisinya, Q0 mendapatkan himpunan A, bisa ke Q0 dan ke Q1. Nah, inilah yang disebut sebagai non-deterministic, bisa ke Q0 atau ke Q1. Kemudian Q0 mendapatkan himpunan B, bisa ke Q0 dan bisa ke Q2. Lalu Q0 mendapatkan himpunan C, bisa mendapatkan Q0 dan ke Q3. Nah, lanjut kalau misalnya kita gambarkan tabel transisinya, maka akan menjadi seperti ini. Nah, mari kita lihat Q0 mendapatkan A, mendapatkan ke Q1, Q0 ke QB, mendapatkan Q2, Q0 mendapatkan himpunan C, mendapatkan ke Q3. Oke, mungkin sudah jelas ya untuk contoh 1 tadi. Lanjut kita ke contoh 2. Nah, sekarang untuk contoh 2, apakah gambar di samping merupakan NFA? Oke, untuk gambarnya sebelah tadi itu termasuk NFA karena jika Q0 menerima inputan A, maka akan berpindah ke Q1 atau Q2. Tidak tepat satu state berikutnya. Itu lihat di tabel transisinya, kita bisa lihat Q0 mendapatkan himpunan A, bisa ke Q1 dan ke Q2. Q0 mendapatkan himpunan B, bisa ke Q0. Q1 mendapatkan himpunan A ke Q1, dan gitulah seterusnya. Makanya ini kenapa bisa disebutkan sebagai NFA. Oke, mungkin sampai situ yang bisa saya jelaskan. Sekian, lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.